Puji nama Tuhan, Shalom. Iya, sudah ada 100 orang ya. Kalau kursinya kurang bisa ditambah di sana. Kalau di sana masih sudah habis kita beli lagi. Yang penting jiwa-jiwanya beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, kita sudah masuk di bulan Mei. Bulan persiapan masa ujian untuk anak-anak. Ujian kenaikan kelas. Tentu orang tua berharap nilai anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Ya, tema dari pusat itu berbicara tentang His life in place of our death. Kehidupannya atau hidup Yesus menggantikan kematian kita. Mari kita baca firman Tuhan. Yuk sama-sama, 1, 2, 3. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau jauh tidak menolongku dan mendengarkan suara seruanku? Kita mendengar dan pasti mengingat semua orang Kristen seruan Yesus di atas kayu salib. Ini seruan yang paling terkenal. Kenapa sih Yesus berseru? Ternyata salah satunya adalah menggenapi firman Tuhan yang sudah tertulis di Mazmur 22 ayat yang kedua. Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kami berdiskusi beberapa hamba Tuhan. Kenapa sih di Taman Getsemani Yesus berkata, Tuhan, Bapa, lalukanlah cawan ini daripadaku. Bukan kehendakku tetapi kehendakmu. Lalu orang bertanya, kenapa Yesus berkata atau berdoa demikian? Lalukanlah cawan ini daripadaku. Apakah Yesus mau menghindar dari penyaliban itu? Apakah Yesus mau menghindar dari kesengsaraan itu? Padahal berkali-kali Yesus memberitahukan tentang penderitaannya, tentang kesengsaraannya. Kalau berkali-kali Yesus membicarakan tentang penyaliban, tentang kesengsaraannya, berarti Yesus sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi penderitaan itu. Bahkan Yesus berkata, anak manusia itu akan diserahkan. Lalu dikubur dan bangkit pada hari yang ketiga. Lalu kenapa Yesus berkata, jika boleh lalukanlah cawan ini daripadaku. Apakah berbicara tentang penderitaan secara fisik? Kalau berbicara tentang penderitaan secara fisik, mulai dari lahir Yesus sudah banyak alami penderitaan. Dia ditolak, bahkan Yusuf sempat meninggalkan, hampir meninggalkan Maria. Bahkan ketika Yesus lahir, Yesus juga ditolak para tempat-tempat penginapan. Ketika Yesus lahir, harus ada pembantaian anak kecil usia 2 tahun ke bawah. Yesus usia bayi masih, usia kecil masih sudah dilarikan pergi ke Mesir. Banyak sekali penderitaan, bahkan penolakan, hinaan yang dialami Yesus. Itu hal yang biasa. Tetapi ketika Yesus berkata, Eloi, Eloi lama sabatani, Elohimku, Elohimku, mengapa engkau meninggalkan aku? Lihat Bapak Ibu, penderitaan yang paling parah yang diterima Yesus bukan paku. Ketika Yesus tangannya dipaku, Yesus tidak berteriak, sakit tanganku sakit, tidak. Ketika Yesus kakinya dipaku, Yesus tidak berteriak, kakiku sakit. Ketika tubuhnya diremukan, dia tidak berteriak, tubuhku remuk hancur. Ketika Yesus dimahkotai duri, Yesus tidak berkata, kepalaku sakit. Artinya semua penderitaan itu bisa dihadapi Yesus. Tapi penderitaan yang belum pernah dihadapi Yesus adalah keterpisahan dari Bapa. Saya percaya suami istri, masalah yang paling berat yang tidak bisa dihadapi ketika pasangannya meninggal. Setuju ya? Itu enggak bisa. Itu repot. Kalau masalah perut, kalau masalah pakaian, kalau masalah pekerjaan, masalah mertua, ipar-ipar masih bisa dihadapi. Tapi kalau sudah berpisah,
itu masalah nomor satu di dunia ini yang sulit dipisahkan, yang sulit dihadapi. Dan Yesus mengalami itu di atas kayu salib, karena itu dia berteriak. Karena secara kekekalan Bapa dan Firman itu satu, tidak pernah berpisah. Ketika Yesus ada di bumi, lahir, dia juga bersatu dengan Bapanya. Tidak pernah berpisah. Perpisahan pertama yang dialami Yesus adalah di atas kayu salib. Dia ditinggalkan oleh Bapanya. Kenapa ditinggalkan? Karena saat itu Yesus sedang menanggung dosa kita, menanggung penderitaan kita, menanggung kematian kita, bahkan kutuk kita. Supaya apa Bapak Ibu? Untuk sementara Bapa dan Yesus berpisah, itu untuk menyelesaikan perpisahan antara Tuhan dengan manusia. Perpisahan Tuhan dengan manusia, Yesus yang mewakili manusia di atas kayu salib, selesai perpisahan, tidak ada lagi penghalang antara Tuhan dengan manusia. Artinya dengan terpisahnya Yesus dengan Bapa di atas kayu salib, lalu Yesus bangkit lagi, itu pertanda tidak ada lagi yang dapat memisahkanmu dari kasih Bapa di surga. Berikan tepuk tangan bagi Bapa kita. Tidak ada lagi. Kita bisa mengalami Tuhan dimanapun kita berada. Sehingga ada pujian, kiri kananku ada Tuhan. Terus apa lagi? Kanan kiri dalam hidupku ada Tuhan. Jangan kiri kananku ada badai. Sekelilingku ada badai. Tapi percaya kiri kanan ada Tuhan. Karena perpisahan itu sudah selesai. Tidak ada lagi lagu selamat tinggal kasih sampai kita jumpa lagi. Itu tidak berlaku lagi. Karena Yesus berkata, Firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus Kristus. Jadi Yesus terpisah dengan Bapa supaya manusia bersatu dengan Bapa. Karena kita sudah bersatu dengan Bapa, maka kita dapat berdoa dimanapun kita berada. Kita dapat memuji Tuhan dimanapun kita berada. Ada seorang penulis lagu yang terkenal. Lagunya itu seperti ini. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Terus Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Penulisnya adalah Annie Hawk. Pada saat dia memasak, seperti istri saya memasak, tiba-tiba dia menyadari bahwa manusia itu tiap jam, tiap detik butuh Tuhan. Karena sangat rawan sekali, tanpa Tuhan manusia itu akan cepat berlalu. Istri saya asik-asik masak sambil telepon, tiba-tiba kebakaran di dapur. Dia teriak, dia telepon saya. Bayangkan Bapak Ibu, saya mendengar kabar itu dari gereja. Saya lompat dari atas, lari, udah gosong. Rapuhnya manusia itu. Gak ada yang bisa kita banggakan. Karena itu, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Terus setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Lalu ada seorang penulis lagu namanya Fanny Crosby. Waktu dia melayani di penjara, dia melihat seorang narapidana berdoa. Sungguh-sungguh dia berteriak. Yesus, dengar doaku. Yesus, janganlah Engkau lalui aku.
Setelah dia mendengar jeritan itu, sehingga dia menulis bahwa ternyata orang-orang butuh Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Dengar doaku. Dipastikan usia 40 ke atas yang mengikuti. Anak-anak muda, kok orang tua tahu? Itu lagu tembang kenangan. Bahwa kita membutuhkan Yesus. Jadi setiap saat, setiap waktu kita dapat berkomunikasi kepada Tuhan. Karena sudah tidak ada lagi penghalang antara saudara dengan Tuhan. Kenapa hamba Tuhan dipakai Tuhan? Apakah hamba Tuhan itu lebih dikasihi Tuhan? Tidak. Kasih Tuhan sama sempurnanya dengan saudara dan kepada saya. Tuhan Yesus tidak memisahkan dan tidak memilih-milih. Dia tidak memandang rupa dari keturunan mana. Yesus tidak memandang latar belakang kita. Tapi Yesus sudah menyelesaikan semua dosa-dosa kutuk kita di atas kayu salib. Katakan amin. Dan ini yang membuat saya tercengang. Kita baca ayat selanjutnya, ayat yang ke-7. 1, 2, 3. Namun aku ini, kurang keras Bapak Ibu. Enggak usah malu ngomong cacing. Kurang kencang. 1, 2, 3. Semua orang melihatku, menertawakan dan mengejekku. Mereka membuka bibir sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku ini cacing. Cacing itu untuk dihina. Cacing itu sangat rendah. Sehingga ketika anak-anak lihat cacing, orang lihat cacing akan berkata, jijik. Menjijikkan. Nah, kita sekarang akan membahas soal percacingan. Ayo kita kupas bersama-sama. Jadi supaya Bapak Ibu tahu, ketika pemazmur berkata, aku ini cacing, apa yang dimaksud dengan cacing di sana? Apakah cacing untuk obat malaria? Tipes? Mari, cacing yang pertama, ini ada ditulis di kitab suci kita. Namanya dalam bahasa Yunaninya, tolat. Ini cacing merah ini, ukurannya 2-3 mili, kecil sekali. Ini mengeluarkan warna merah dan sangat berguna. Lalu cacing yang kedua, cacing dot. Ini cacing tanah. Yang biasa dipakai Pak Erwin mancing. Suka mancing nggak Pak Erwin? Nah, pakai ini biasanya ya. Cacing tanah yang hidupnya dalam debu atau tanah. Baru cacing apa? Tolah. Ya ini cacing yang biasa ditemukan di tanah atau pada kayu. Ini macam-macam cacing. Siapa tahu Bapak Ibu mendalami nanti tentang cacing ini, boleh dilanjutkan. Lalu selanjutnya ada cacing rima. Ini cacing yang disebutkan oleh Ayub. Ini belatung yang muncul dari bangkai atau sesuatu yang membusuk. Jadi kalau pemazmur atau ada kitab membahas cacing ini, berarti ini berbicara tentang penghukuman. Lalu ada cacing asas, menggerogoti. Ini cacing merusak, menggerogoti kayu atau sesuatu sampai hancur. Lalu yang terakhir, kala. Ini makhluk kecil seperti cacing yang keluar dari bangkai untuk menjadi makanan api. Masih banyak lagi cacing. Nanti kalau saya kupas nggak habis waktunya Bapak Ibu kita bahas cacing. Lalu kita akan membahas apa yang dimaksud dengan cacing. Yang dikatakan, namun aku ini cacing. Oke, supaya Bapak Ibu ingat pas saat makan. Enggak lah ya. Ayo sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Namun aku ini cacing, dalam bahasa Ibraninya tola.
dan bukan orang, suatu celaan bagi manusia dan dipandang hina oleh banyak orang. Jadi dari 6 cacing tadi yang saya bahas, berarti cacing yang dimaksud di ayat ini adalah cacing tolat. Warnanya warna merah tua keungu-unguan. Jadi ternyata cacing ini sangat bermanfaat. Cacing ini mengeluarkan warna merah. Untuk mengeluarkan warna merah, cairan merah, cacing ini harus diremukkan, harus dimatikan. Dan di zaman itu warna merah yang digunakan cacing ini untuk membuat benang kermizi. Jadi warna merahnya itu warna dari cacing ini. Tidak ada kermizi kalau tidak ada cacing ini. Oke, kalau kita lihat warna benang kermizi, tali kermizi itu dipakai waktu Yosua menyelamatkan Rahab. Mereka mengikat benang kermizi, tali kermizi, sehingga ketika Yeriko itu dihancurkan, nah orang-orang Israel tidak mengetahui di mana Rahab karena belum ada internet. Kalau sekarang tolong ya, ini diperhatikan, dijemput. Saya foto Ibu Desi, plek, saya kirim. Nah ini masalahnya, mereka tidak dapat menjelaskan siapa yang menolong mata-mata ini. Sehingga yang menjadi tanda bahwa Rahab dan keluarganya adalah milik Tuhan, diberikan benang atau tali kermizi. Sehingga ketika mereka memusnahkan orang-orang dan tembok Yeriko, orang yang berada di dalam rumah yang pintunya ditandai benang kermizi dipastikan terlindungi dan terselamatkan. Lalu kita lihat gunanya cacing ini. Untuk apa? Warna merah yang dihasilkan. Lihat Bapak Ibu. Pakaian raja yang warna merah itu terdiri dari kain kermizi, benang kermizi. Dan benang kermizi ini dibentuk menjadi pakaian raja, padahal berasal dari cairan cacing. Lalu cairan cacing itu dipakai juga menjadi bahan jubah imam besar. Bukan imam biasa, imam besar yang masuk ke ruang maha kudus dari cacing. Lalu, perhatikan, ini adalah tirai bait suci. Tirai bait suci juga terdiri dari kain kermizi, benang kermizi. Pembatas antara ruang maha kudus dengan ruang kudus. Dan inilah yang tersobek itu ketika Yesus mati. Tirai bait suci terbelah dua. Kermizi juga termasuk berbicara tentang dosa. Tapi kermizi juga berbicara tentang kekudusan. Kermizi juga berbicara tentang kemuliaan. Lihat, aku ini cacing. Tak berguna, rendah di hadapan manusia. Tapi dipakai di tempat yang kudus. Lihat. Apa dikatakan anak kecil? Bu, jijik, cacing. Cacing, jijik, tak berguna, mati saja. Yesus, jijik, tak berguna, mati saja. Di kitab Yesaya berkata, tidak seorang pun yang menginginkan Yesus. Mereka meludahi Yesus seperti cacing, diludahi. Tidak ada yang menginginkan. Tidak ada yang mau. Lebih baik dia mati saja. Saya waktu belajar ini, saya dalami
kursi itu sampai saya injak. Serendah itukah Tuhan datang ke dunia? Sehina itukah Tuhan datang ke dunia? Sehingga manusia jijik melihatnya. Tapi Yesaya dan Petrus berkata, sesungguhnya kehinaan kita, dosa kita, kutuk kitalah yang Yesus pikul. Yesus rela digambarkan seperti cacing yang direndahkan, yang dihina. Supaya apa Bapak Ibu? Lihatlah. Bahwa Yesus memasuki kehidupan terendah. Dia diolok, dia dihina. Tetapi menjadi pusat kehidupan. Adakah di antaramu hidupmu yang begitu rendah? Yang begitu hina? Sehingga keluargamu pun tidak menginginkan kehadiranmu. Sehingga keluargamu pun tidak membutuhkan kehidupanmu. Kalau bisa engkau cepat-cepat mati. Jika ada di antara Bapak Ibu hidupmu terasa rendah, begitu hina. Tapi lihatlah di dalam Yesus Kristus yang rendah, yang merendahkan akan ditinggikan, yang terhina akan dipermuliakan. Seperti Yesus dipermuliakan, demikian juga orang yang datang percaya kepada Yesus Kristus pasti dipermuliakan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Hidupnya yang mulia itu digantikan dengan kehinaan hidup kita. Kita lanjut Bapak Ibu. Belum selesai urusan cacing ini. Masih kita lanjut, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Namun aku ini cacing dan bukan orang, suatu celaan bagi manusia dan dipandang hina oleh banyak orang. Bapak Ibu, cacing tola ini kalau dia mau melahirkan keturunan, dia akan menempel di satu pohon. Hanya pohon ok. Rata-rata di pohon ok. Dan saya sampai menangis membaca cara cacing ini melahirkan keturunan. Setiap inang atau induk menempel di kayu itu, lalu dia menetaskan telurnya. Setelah telurnya itu keluar, dia akan cairi telurnya itu dengan warna merahnya. Setelah dia cairi, dia meninggal. Untuk melahirkan keturunannya, dia harus mati. Itu cacing ini. Dia harus tutupi dulu telurnya itu dengan darah merah. Untuk supaya tetap terjaga dari cuaca dan pemangsa. Darah Yesus dicurahkan untuk memastikanmu terlindungi, terjaga. Dan Yesus datang ke dunia supaya kita bisa lahir menjadi ciptaan yang baru. Dia pastikan Yesus mati dulu di atas kayu salib. Tanpa kematian tidak ada kehidupan. Tanpa pengorbanan tidak ada kehidupan. Aku ini cacing. Bukan cacing biasa. Tapi cacing yang menggambarkan tentang kristologi. Yesus datang ke dunia bukan untuk menghapus dosa manusia dengan mujizat, dengan perkataan, dengan harta, dengan kekayaan. Tapi untuk melahirkan manusia yang baru, harus dengan kematiannya, maka ada kehidupan yang baru. Dengan pengorbanannya, darahnya yang tercurah, memastikan kita terlindungi. Tidak lagi berada di dalam mangsa, tidak ada lagi di dalam penghukuman. Dan kabar baiknya, malaikat pun tidak berani menghakimimu. Karena hidupmu terbungkus dengan darah Yesus.
malaikat yang ada di surga melihat hidupmu seperti melihat darah Yesus. Itulah yang membuat kita terlindungi sehingga firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Yesus. Lihat, kehidupan Yesus diganti dengan kematian kita. Kematian kita diganti dengan kehidupan Yesus. Sanjaya sama Salom boleh maju ke depan. Boleh? Saya hampir mau ngomong, cacing maju ke depan itu. Karena sudah terkonsep di pikiran bahas cacing. Sanjaya, kira-kira siapa yang mau jadi Yesus? Hah? Siapa yang mau jadi Yesus? Mau jadi Yesus aja sweet. Hah? Kamu, berarti siap disalibkan ya? Salam di sana. Menurut firman Tuhan berkata, ya di sini. Kehidupan Yesus diganti dengan kematian. Yesus ini hidupnya penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kekudusan. Penuh dengan kesalehan. Dia ini tidak sombong dan rendah hati. Nanti ajak ya saya keluar makan. Sedangkan manusia ini benar-benar cacing Bapak Ibu. Hina, terendah, kan kamu yang pilih kan dari manusia kan. Terendah, tak berguna, cacing betulan. Benar-benar ilustrasinya cacing. Yesus mulia. Firman Tuhan berkata apa? Kehidupan Yesus diganti dengan kematian kita. Ini hidup Yesus bertukar. Dia yang menjadi rendah. Seperti cacing. Orang jijik melihatnya di atas kayu salib. Orang mengutuki, katanya anak Elohim. Turun dok. Dan cacing ini berganti menjadi hidup yang dipermuliakan. Jadi statusmu sekarang di sini. Status Yesus sudah berganti di sini. Hina, terkutuk, mati, tetapi cacing itu dibawa ke alam kubur, ke alam maut. Selesai, lalu dia bangkit bukan lagi seperti cacing. Dia bangkit sudah bersama-sama dengan manusia. Jadi saudara dan saya berada di dalam Yesus. Hidupmu, kematian kita sudah selesai di sini. Sekarang hidup kita hidup bersama Yesus, berjalan bersama Yesus dan hidup kita untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca ayat yang terakhir. 1, 2, 3. Pemain musik boleh maju ke depan. 1, 2, 3. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita menjadi kebenaran Elohim. Terus, Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan untuk dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Karena jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik kita hidup atau pun mati, kita adalah milik Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Bapak Ibu, jika engkau direndahkan, ingat, Yesus pernah di posisi yang paling rendah. Jika engkau dihina, ingat Yesus pernah di posisi yang paling hina. Semua orang meludahinya. Bahkan harga Yesus dijual, itu bukan seharga pemimpin. Itu bukan seharga orang yang melakukan kesembuhan mujizat. Yesus dijual bukan seharga orang
yang mahal, tapi seharga budak. Benar-benar rendah. Tuhan yang mulia untuk datang ke dunia itu sudah tindakan yang sangat rendah. Tapi tidak cukup menjadi manusia. Dia masuk ke tempat yang paling rendah, ke tempat yang paling hina, supaya tidak ada manusia yang paling rendah, yang paling hina, yang tidak dapat diselamatkan oleh Yesus. Yesus adalah puncak kehinaan, kerendahan manusia. Karena itulah firman Tuhan berkata, siapa yang merendahkan di hadapan Tuhan, siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Itu prinsip. Karena apa? Yesus sudah masuk di tempat yang paling rendah itu, di tempat yang paling hina itu. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah merendahkan sesamamu. Karena Yesus pernah di posisi terendah itu. Jangan pernah menghina sesamamu. Karena Yesus pernah di posisi terhina itu. Bukan untuk Yesus, tapi untuk meninggikan yang terendah, mempermuliakan yang terhina, menghidupkan yang mati, dan memberkati yang miskin. Itulah Yesus Kristus, itulah hidupmu di dalam Yesus Kristus. Jangan jual Yesus. Tidak ada seperti Yesus. Sekarang hidupmu adalah untuk Yesus. Jika engkau kerja, pastikan di tempat kerjaan itu engkau menjadi berkat. Di gereja ini untuk memfasilitasi Bapak Ibu menjadi militan di dalam pelayanan. Pelayanan terutama Bapak Ibu adalah di keluarga dan di pekerjaan. Amin. Baru minggu kita berkumpul di sini untuk dikuatkan kembali, diingatkan kembali bahwa hidupmu tidak pernah gagal. Oleh karena itu jangan pernah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Karena di sanalah kekuatan dan pengharapanmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Mari jemaat Tuhan katakan, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang ini. mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu, ku alami sekarang. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku,
dan Rajaku, kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mari jemaat Tuhan sekalian angkat pujian ini dari awal. Biarlah ini ungkapan imanmu kepada Tuhan. Engkau Tuhan, mari yang ada di Zoom, yang ada di TikTok, dengan iman katakan, Engkau. Amin. Jawaban jemaat Tuhan, Yesus kau sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Mari angkat wajahmu, angkat kedua tanganmu. Dengan iman katakan, Yesus kau segalanya. Yesus, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam Yesus. Yang hina dipermuliakan, yang rendah ditinggikan, yang miskin diperkaya, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan. Haleluya. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu. Mari sembah Tuhan. Sekarang sembah Dia. Betapa berharganya Engkau. Hidupnya diganti dengan kematian kita. Kematian kita diganti dengan hidup Yesus. Dia mau menanggung kehinaan kita. Engkau yang merendah, Engkau yang ditinggikan. Tidak ada seorang pun yang menginginkan Yesus
semuanya menghujat, menghina. Benar-benar Yesus seperti cacing ketika Yesus di atas kayu salib. Tidak ada harganya. Tapi Yesus melakukan itu untukmu. Supaya hidupmu tidak lagi terhina dan direndahkan. Dan jika hidupmu sudah diangkat, dipermuliakan, mari hiduplah untuk Yesus. Jangan pernah merendahkan dan menghina orang lain. Karena Yesus sudah mengangkatmu. Lihat, dia diludahi. Dia dihargai seharga budak. Tak berharga dan tak ada yang menginginkan. Seperti anak kecil berkata, jijik. Tapi Yesus menanggung itu. Supaya engkau tidak menjadi kejijikan. Tapi engkau menjadi kemuliaan. Engkau indah, tak bercacat. Engkau sempurna. Karena Yesus sudah menanggung kehinaan itu. Yesus sudah menanggung kutuk itu. Yesus sudah menanggung penderitaan itu. Yesus sudah menanggung semua di atas kayu salib. Kau sungguh baik, itu semua karena karya salib Yesus. Mari angkat wajahmu, angkat tanganmu. Karena salibmu ku hidup. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pengurapan minyak. Fokus kepada karya salib Yesus. Tuhan Yesus, minyak urapan ini biarlah Tuhan yang mengurapi umat-Mu, membuat umat-Mu kembali fokus kepadamu. Di dalam nama Yesus, Tuhan mengurapimu, menjadikanmu hidup yang mulia, berharga, diperkenan dan diberkati. Terima pengurapan Tuhan dalam nama Yesus. Mari jemaat Tuhan maju ke depan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
Sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, ku terlebih besar. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Yesus, ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidupku. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Sama-sama katakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Yesus, ku terlebih Kau sungguh baik. besar. Engkau teramat baik. Yang ada di Zoom, yang ada di TikTok, terima pengurapan Tuhan atas Bapak Nang, Bu Bakiali. Terima pengurapan Tuhan atasmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Ibu Fani dan keluarga, terima pengurapan Tuhan atasmu. Atas keluargamu dilindungi, diproteksi dan diberkati. Keluarga Bapak, keluarga Bapak Siringo, Moriana, diberkati Tuhan. Pengurapan Tuhan nyata atasmu. Keluarga Bapak Ringo-Ringo diberkati. Terima kasih Tuhan, tiba waktunya kami membawa persembahan persepuluhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Engkau mau masuk di tempat yang paling rendah. Masuk ke tempat yang paling hina. Sehingga tidak ada yang dapat kami banggakan. Karena tempat itu adalah tempat kami yang sudah Engkau ambil. Engkau gantikan dengan kemuliaan dan kehidupan. Oleh sebab itulah kami datang membawa persembahan perpuluhan kami sebagai ungkapan syukur kami atas apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih, terpuji namamu, di dalam nama Yesus Kristus kami siap memberi. Haleluya, amin. Bapak Ibu boleh membawa persembahan perpuluhan, ucapan syukur ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Sambil kita membawa persembahan kita akan mendengarkan kesaksian hidup. Kemarin
anak kita atas nama Manda, ya sudah tampil di mana? Putri Indonesia. Ya, dan masuk ke 16 besar. Boleh? Manda maju ke depan. Mana Manda? Ayo maju ke depan. Ini mulai dari sekolah minggu bersama-sama dengan kita. Sampai sekarang, boleh mic-nya satu? Oke, kenapa ya di mimbar demam panggung dia? Padahal sudah boleh ditampilkan dulu fotonya Amanda. Nah, oke. Gimana Amanda? Wah, tampil di sana dari awal gimana? Ada kepikiran nggak ke sana ya? Sebelumnya shalom semuanya. Ya, oke. Perkenalkan saya Ade Amanda Susianti, top 16 Putri Indonesia 2026. Tadi gimana pertanyaannya? Iya. Jujur deg-degan banget ya. Ada kerinduan nggak sebelum ada acara ini? Iya, kemarin sebenarnya sebelum tampil juga ikut audisi sempat datang juga untuk beribadah dulu di sini. Terus minta doa juga, ya? minta bantuan segala macam untuk support juga. Terima kasih untuk semuanya YHS yang selalu support Manda sampai bisa jadi top 16 Putri Indonesia 2026. Tepuk tangan dong bagi Tuhan kita. Terima kasih. Jadi harapannya setelah tampil di sana makin banyak nggak undangan? Maunya sih seperti itu ya. Terus apa impiannya ke depan? Banyak sih sebenarnya plan untuk Banyak kedepannya. filmnya ya Bapak Ibu di stasiun mana? Ada beberapa, ada yang mungkin di Indosiar, di RCTI ataupun SCTV. Terus kebetulan bulan 7. Bulan 7 tayang di bioskop. Iya, ada film yang Saya akan ada tayang. nggak di situ ya? Terlambat ngomongnya, harusnya Iya ya. kemarin. Oke, jadi Bapak Ibu ya kemarin juga ada anak-anak kita yang di sini yang tampil diberkati di dunia artis. Sekarang Manda juga dari anak sekolah minggu. Saya percaya nanti akan banyak anak-anak Tuhan yang dipakai untuk menjadi berkat di sana. Amin. Amin, amin, amin. Jadi biarlah nanti Manda membawa nama Yesus di sana. Amin. Ya. Jadi kami YHS Jakarta akan mendoakan. Coba Bapak Ibu semua angkat tangannya. Kita berkati Manda. Tuhan, terima kasih Engkau mengutus Manda di tempat di mana banyak cobaan, tantangan di sana. Bahkan cobaan iman juga. Kehidupan bebas, banyak cobaan di sana. Oleh karena itu, kami menopang Manda. Biarlah terus Engkau tutup bungkus anakmu ini dan menjadi berkat. Sehingga nama Yesus dipermuliakan dimanapun Manda berada. Dan kami percaya karir Manda terus naik, 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 dan naik. Manda, Engkau menjadi orang yang diberkati. Engkau menjadi orang yang sukses. Biarlah lewat hidupmu orang bisa melihat Yesus Kristus Tuhan. Kami keluarga, kita semua keluarga besar YHS Jakarta melepaskan berkat buat Manda. Sehingga engkau sukses berhasil dimanapun engkau berada dan bekerja. Di dalam nama Yesus sama-sama katakan amin. Terima kasih Manda. Terima kasih banyak semuanya. Baik, puji nama Tuhan. Seberapa banyak kita yang diberkati dalam ibadah hari ini, boleh lambaikan tanganmu saudara. Haleluya, senang sekali melihat gereja kita hari ini hampir full house ya. Semoga di minggu-minggu selanjutnya kursi-kursi yang ada di pojok sana bisa terpakai semua. Ada amin? Ya, kami mengundang Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir bersama kami hari ini, boleh lambaikan tangannya saja. Nanti akan dihampiri oleh tim diaken dan diakonis YHS Jakarta. Oh, ada orang tuanya Andre, ada ibu yang di depan. Puji
Tuhan, ada banyak sekali ya yang datang beribadah. Untuk jemaat juga yang jauh-jauh dari Bekasi, kami mengucapkan terima kasih sudah hadir. Yang hadir dari online juga kami mengucapkan terima kasih. Dan kami kembali mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara untuk bersama-sama beribadah bersama kami tanggal 14 Mei untuk merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Hari Kamis jam 10 pagi kita rayakan bersama-sama di tempat ini. Tidak ada lagi pengumuman tambahan, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Haleluya. Say, biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar. Tapi apa? Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jemaat sendiri katakan, biar bumi. Haleluya. Oh, oh. Ini iman kita saudara. Mari sama-sama kita menari buat Tuhan, katakan. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Sekali lagi saudara. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, mari goyangkan badanmu saudara. Kita menari karena kita bersuka cita. Biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Mari lambaikan tangan kita tinggi bagi Dia. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Asik-asik. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalala, shalalalalala, saya cinta Yesus. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Mari angkat kedua tangannya bagi Tuhan. Saya cinta Yesus. Shalalalalala, Sekali lagi ya, dari Yesus awal. cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya Mari angkat kedua tangannya. pasti akan Semua menari bagi Tuhan. digenapi. Semua angkat tangannya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Asik-asik. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, saya cinta Yesus. Asik-asik. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalala, Yesus cinta saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Katakan amin. Amin. Syalalalala. Saya cinta Yesus. Cuma Tuhan. Kurang keras untuk Yesus. Lebih keras lagi katakan. Shalala.
Come on. Lagi. Menarilah bagi Tuhan. Shalalalala. Saya cinta. Amin. Asik-asik. Tepuk tangan bagi Tuhan kita, sorakan haleluya. Yesus cinta kita semua, amin. Ya puji Tuhan Bapak Ibu, kemarin baru perdana kita memberikan pelayanan yang terbaik di acara pemberkatan nikah. Wah tepuk tangan dong buat semua tim. Wah dari dekornya, dari multimedianya, pakai kamera, kiri kanan, muka belakang, atas bawah mereka pakai semua. Sehingga ada yang mencetuskan. Kenapa tidak Yes Jakarta membuat paket wedding. Dari rohani dan jasmani dilayani semua. Jadi semuanya dilayani. Cateringnya, dekornya, apalagi make upnya, soal bagian kamera sudah ada, fotografernya sudah ada, dan kita buat benar-benar harga yang paling murah sehingga tidak ada harga yang paling murah dari IHS Jakarta. Tepuk tangan dong. Jadi kalau ada di antara anak muda tidak menikah karena harga, datang di IHS Jakarta. Kita nikahkan. Ya, dengan harga murah. Kalau di hotel sana sampai 80 juta, mungkin kita buat lebih murah, 60% dari itu. Nikah harga 30 juta, makan mewah, dikasih servis yang terbaik, itu pasti ada di dalam Yesus. Hah? Yesus cinta saya. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari kita angkat kedua tangan kita bagi Tuhan. Engkau orang-orang yang dikasihi. Engkau orang-orang yang dicintai Tuhan. IS Jakarta orang yang dipilih Tuhan. Ditetapkan untuk dikasihi. Ditetapkan untuk diperkenan. Ditetapkan untuk diberkati. Di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang ada di live, yang ada di TikTok. Semua dipelihara Tuhan. Bu Bakia Link Pak Nam. Semua yang ada di Zoom. Di dalam nama Yesus Kristus. Ibu Fani, Ibu keluarga Pak Ringo diberkati dengan berkat yang sama di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa dan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu dan diberkatilah pelayananmu. Diberkatilah seluruh kehidupanmu dan dibuatnya berhasil. Diberkati apa yang engkau kerjakan dan menjadi langganan mujizat. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Yaitu berkat di dalam nama Yesua HaMashiach yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin.